Om Swastiastu. Kami dari SKDA 2, di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan student project kami yang berjudul Peran dan Tanggung Jawab Keluarga terhadap anggotanya yang terkonfirmasi COVID-19 positif. Next. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Next. Baik, di sini saya akan menjabarkan terkait dengan latar belakang. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Eko Menggerak Kusuma dengan NIM 2002511029. Jadi COVID-19 ini merupakan salah satu pandemi yang saat ini menjadi permasalahan di seluruh belahan dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Di mana metode transmisi dari COVID-19 ini tentunya sudah dapat menyebar baik melalui kontak dengan pasien seperti droplet, melalui airborne, vomit, fekal oral, melalui darah, ibu ke anak, ataupun juga binatang ke manusia. Nah, berkaitan dengan metode transmisi tersebut, banyak sekali masyarakat yang sudah terjangkit COVID-19 ini, di mana hal ini juga dibuktikan dengan mortalitasnya yang sangat tinggi, di mana sudah mencapai lebih dari 1,8 juta. Bukan hanya itu, khususnya data di Indonesia sendiri menunjukkan bahwa hasil yang sangat signifikan juga, di mana kasus terkonfirmasi saat ini sudah lebih dari 1,6 juta. Pasien yang meninggal terkait dengan COVID-19 ini, khususnya di Indonesia sendiri, sudah mencapai 43.000 jiwa, di mana hal ini tentunya sangat memicu ataupun dapat menyebabkan permasalahan etik baik dari sisi pasien maupun dari sisi tenaga kesehatan itu sendiri. Nah, salah satu contohnya itu seperti terjadinya ketegangan yang terkait dengan perlindungan dan juga kewajiban dari proses pengobatan yang tertera pada hak petugas kesehatan. Di samping itu juga penanganan dari pasien dari COVID-19 ini yang berbeda dengan pasien yang lainnya. Serta masih banyak sekali isu-isu etik terkait dengan permasalahan yang dialami saat ini. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, salah satu lingkungan mikro atau yang disebut juga dengan keluarga merupakan salah satu faktor atau media penularan yang sangat cepat jika dikaitkan dengan kasus dari COVID-19 ini. Jika terdapat salah satu anggota keluarga yang terpapar COVID-19, secara otomatis anggota keluarga yang lain tentunya akan memiliki risiko yang lebih tinggi untuk ikut terjangkit dari COVID-19 ini. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu dikaji lagi terkait dengan peranan dan juga tanggung jawab dari keluarga dalam penyakit COVID-19 ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Dibogus Krisna dengan NIM 20025111025. Adapun rumusan masalah yang telah kami dapatkan dari latar belakang yaitu, yang pertama, bagaimana peran dan tanggung jawab keluarga dalam pencegahan COVID-19, kemudian dalam penanganan COVID-19, dan juga dalam pemulihan COVID-19. Adapun tujuan penulisan ini merupakan elaborasi dari rumusan masalah yang telah kami dapatkan. Untuk manfaat penulisannya sendiri, kami membagi menjadi 3, yaitu yang pertama bagi penulis, kedua bagi penulis lain, dan yang ketiga bagi masyarakat. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Niko Mamustiawati dengan NIM 20025111020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran dan tanggung jawab keluarga dalam pencegahan COVID-19. Next. Nah, saat ada anggota keluarga yang positif akan timbul ethical issue, menolong atau tidak. Nah, di sini akan timbul juga dilema etis, yaitu apakah kita akan menolong anggota keluarga yang terkonfirmasi COVID-19 atau lebih fokus terhadap pencegahan terhadap keluarga lainnya. Nah, untuk solusinya tersebut kita bisa memberikan pertolongan melalui dukungan virtual dan menjenguk namun dengan batasan-batasan tertentu. Nah, hal ini lebih fokus dalam pencegahan terhadap anggota keluarga yang lainnya. Next. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nika Dewi Terawati dengan NIM 20025111033. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam pencegahan COVID-19 terhadap anggota keluarga yang belum terinfeksi. Nah, jadi yang pertama, yaitu adalah menanamkan pola pikir dan perilaku yang benar. Kemudian yang kedua, mengenali kerentanan dalam keluarga. Kemudian yang ketiga, mengatur asupan antar anggota keluarga. Nah, jadi yang pertama, menanamkan pola pikir dan perilaku yang benar dalam menghadapi COVID-19. Jadi yang pertama itu adalah menanamkan pola pikir. Nah, jadi dalam menanamkan pola pikir, kita dapat memberikan informasi yang tepat dan juga selengkap-lengkapnya mengenai cara penularan, faktor risiko persebaran terkini, hingga upaya penanganan apabila nantinya ada anggota keluarga yang terinfeksi. Kemudian selanjutnya, dalam menanamkan perilaku yang benar. Nah, jadi kita dapat melakukan gerakan 5M yang sekarang sudah digalakkan oleh pemerintah. Yang pertama itu adalah mencuci tangan apabila kita sudah ada kontak fisik ataupun datang dari luar rumah, kemudian memakai masker apabila nantinya akan bepergian keluar rumah, kemudian
Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter, kemudian menghindari kerumunan, dan membatasi mobilisasi. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Geri Puspadevianti dengan NIM 20025111030. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenali kerentanan antar anggota keluarga. Next. Peran dan tanggung jawab keluarga dalam pencegahan COVID-19 adalah dengan mengenali kerentanan antar anggota keluarga, seperti misalkan ketika ada anggota yang sedang bermasalah dan ketika ada anggota keluarga yang tidak mampu mengatasi tekanan. Hal-hal yang dapat mempengaruhi kerentanan dalam anggota keluarga, diantaranya yaitu usia, di mana semakin bertambah usia, semakin rentan dalam terinfeksi COVID-19. Hal yang dapat dilakukan oleh keluarga untuk mengurangi risiko kerentanan dan meningkatkan ketangguhan keluarga adalah melihat apa yang sedang dibutuhkan oleh keluarga, dengarkan keluhan anggota keluarga, beri rasa nyaman dan bantu agar menjadi tenang, membantu memberikan alternatif solusi yang dibutuhkan, melindungi dari situasi yang lebih buruk, dan juga mengelola harapan. Sekian presentasi dari saya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Fredral Kevin Joko dengan NIM 18025111011. Ini saya akan menjelaskan di era COVID-19 ini bagaimana cara mengontrol asupan antar anggota keluarga. Next. Yaitu diantaranya kita bisa mengkonsumsi makanan sehat yang penuh gizi, lalu berbanyak minum air putih, serta mengkonsumsi vitamin yang cukup. Yang cukup akan dapat menyebabkan rendahnya daya tahan tubuh dalam menghadapi sebuah penyakit. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Fani Pramastisari dengan 3 digit NIM terakhir 022. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai peran dan tanggung jawab keluarga dalam penanganan COVID-19. COVID-19 bukan hanya permasalahan kesehatan, tetapi juga masalah sosial dan ekonomi yang mampu berdampak luas terhadap kondisi mental seseorang, sehingga dukungan baik dari orang tua, anak, istri, suami dalam bentuk dukungan moral maupun material akan sangat penting dan berguna. Dukungan ini akan berdampak pada solidaritas keluarga dalam menghadapi pandemi COVID-19. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Niputu Leonitasari dengan NIM 20025111038. Di sini saya akan menjelaskan peran anggota keluarga dalam penanganan COVID-19 dengan memperhatikan segi moralitas umum, di mana moralitas umum ini terdiri dari respect for autonomy, beneficence, non-maleficence, dan juga justice. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai respect for autonomy dan juga segi beneficence. Yang pertama, respect for autonomy atau menghargai keputusan orang lain. Di sini peran keluarga adalah untuk menghargai keputusan dari anggota keluarga yang terdiagnosis positif COVID-19. Apakah orang tersebut akan dilakukan isolasi secara mandiri jika memang memenuhi kriteria, ataupun dilakukan karantina di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah. Keluarga juga diharapkan untuk memberikan dukungan moral ataupun material kepada anggota keluarga yang mengalami positif COVID-19. Yang kedua, dari segi beneficence atau melakukan kebaikan dan menghindari kejahatan ataupun bahaya. Di sini peran keluarga adalah untuk melakukan isolasi, karena jika terdapat anggota keluarga yang positif, maka anggota keluarga lainnya diharapkan untuk melakukan isolasi untuk mencegah adanya anggota keluarga yang positif lainnya menyebarkan ke masyarakat atau lingkungan sekitarnya, sehingga diharapkan anggota keluarga untuk melakukan isolasi secara mandiri agar tidak membahayakan orang lain apabila tetap melakukan kegiatan di luar rumah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Imade Anggasayoga dengan NIM 20025111024. Di sini saya akan melanjutkan dua prinsip lainnya, di mana yang selanjutnya yaitu non-maleficence. Peran anggota keluarga dalam hal ini adalah membatasi kegiatan di luar rumah untuk menghindari kontak dengan lingkungan sekitar dan menularkan kepada orang lain. Selanjutnya mengenai justice. Peran keluarga dalam prinsip justice adalah memperlakukan adil anggota yang positif apabila memenuhi syarat dan tidak keberatan untuk isolasi mandiri di rumah, tetap memberi dukungan dan tidak mengucilkan anggota keluarga yang positif COVID-19,
tetap menerima dia sebagai anggota keluarga dan memperlakukan dengan adil dan setara walaupun dengan cara yang berbeda, sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Baik, sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Anggota keluarga juga memiliki peran untuk tetap memberikan dukungan kepada anggota keluarganya, ya, walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Dukungan ini dapat diberikan secara daring melalui media sosial. Pihak keluarga juga tetap memiliki peran untuk tetap melakukan isolasi secara pribadi dan juga melakukan tes swab sebagai satu langkah antisipasi. Ketika terdapat anggota keluarga yang terkonfirmasi positif COVID-19, tentunya akan dapat Satgas COVID-19 yang menjemput kehadiran dengan APD lengkap. Hal ini tentunya akan mengancam identitas dari pasien, di mana hal ini bertentangan dengan prinsip confidentiality. Namun, pada beberapa kondisi, rahasia kedokteran ini boleh dibuka sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang rahasia kedokteran. Pada pasal 9 ayat 1 dan 4 disebutkan bahwa rahasia kedokteran ini boleh dibuka apabila menyangkut kepentingan umum, salah satunya seperti ancaman kejadian luar biasa atau wabah penyakit menular, di mana COVID-19 termasuk dalam hal ini. Sehingga dari pihak Satgas pun sudah melakukan hal sesuai prosedur, dan dampak yang ditimbulkan dengan memakai APD akan lebih kecil daripada tidak menggunakan APD saat menyebut pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Baik, demikian dari saya, dapat dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Wayan Mahastia dengan NIM 20025112021. Ya, di sini kita akan membahas mengenai peran dan tanggung jawab keluarga dalam pemulihan COVID-19. Nah, dampak COVID-19 ini sangat luas, terutama sudah bisa mencari, mengincar, atau menginfeksi keluarga terdekat kita. Nah, hal ini akan membuat kita menjadi tidak berdaya, dan hilangnya rasa aman, terganggunya kepercayaan, ketakutan akan infeksi, hingga penarikan diri dari aktivitas sehari-hari. Nah, keluarga yang terkena COVID ini, kita pasti mengalami dilema etika dalam melakukan pemulihan dari pasien tersebut, sehingga pendekatan dan dukungan yang tepat perlu kita lakukan agar dilema etika ini dapat terselesaikan. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nikade Ananda Satyadiwianti dengan NIM 20025111035. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah disampaikan sebelumnya oleh rekan saya. Keluarga mempunyai peran terhadap segala sesuatu yang terjadi pada setiap anggotanya. Sebagai institusi terkecil, keluarga menjadi garda terdepan untuk mampu menghadapi situasi seperti pandemi COVID-19 ini. Pendekatan dan dukungan kesehatan dalam masa pemulihan COVID-19 ini sangat dibutuhkan oleh keluarga. Beberapa langkah dapat dilakukan untuk membantu masa pemulihan diri dari pandemi COVID-19 dan meningkatkan ketangguhan keluarga, seperti melakukan saling menghargai dan memberikan kasih sayang, menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, mendengarkan keluhan keluarga untuk membantu meringankan stres dan beban mereka, memberikan kesejahteraan spiritual, dan mampu membuat rasa aman dan nyaman untuk menciptakan ketenangan di lingkungan keluarga. Baik, sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ratna Sardewi dengan 3 digit yang terakhir 031. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai peran dan tanggung jawab keluarga dalam pemulihan COVID-19. Jadi selain peran yang telah disebutkan tadi, bahwa keluarga juga harus senantiasa menjaga komunikasi, bertanggung jawab akan kesehatan diri, melakukan pola hidup sehat, diantaranya dengan mematuhi protokol kesehatan, mengkomunikasikan setiap masalah yang dihadapi oleh anggota keluarga sehingga tidak ada lagi rahasia di antara keluarga, kemudian membangkitkan motivasi anggota keluarga. Tentunya beberapa peran tersebut harus didasari oleh tekad yang kuat, perhatian, rasa cinta, kasih, dan sayang yang harus dimiliki oleh keluarga sehingga peran tadi bisa dimaksimalkan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Penyebaran COVID-19 yang begitu pesat dan timbulnya bahaya yang datang, maka perlu adanya segera penanganan yang tepat, yaitu dengan mengembangkan vaksin. Tanggal 5 Oktober 2020, Presiden Joko Widodo meresmikan Peraturan Presiden atau Perpres Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksinasi dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Suatu studi oleh The Journal of American Medical Association menemukan bahwa orang yang telah terjangkit COVID-19 atau bahkan mereka yang tidak menunjukkan gejala apapun memiliki respon antibodi yang lebih tinggi terhadap satu dosis vaksin daripada mereka yang sebelumnya tidak terinfeksi.
Namun, bagi orang yang sebelumnya pernah terjangkit COVID-19, akan ada rasa kecemasan, ketakutan, kebingungan, kemarahan, dan berbagai emosi negatif yang muncul terkait vaksin, yang justru dapat melemahkan imunitas. Maka, penting adanya dukungan dimulai dari ruang lingkup kecil seperti keluarga terkait stigma yang dihadapi oleh mereka mengenai vaksinasi. Baik, sebagai bentuk dukungan keluarga dalam menekan kecemasan serta ketakutan dari anggota keluarga tersebut, maka keluarga harus mampu menciptakan suasana lingkungan rumah yang nyaman dan aman sehingga dapat mempertahankan kesehatan dari anggota keluarga yang baru pulih dengan cara mengubah cara berkomunikasi dalam keluarga sehingga komunikasi antar keluarga tersebut menjadi lebih sering dan aktif, dilakukan dalam suasana yang rileks, nyaman, serta menyenangkan. Selain itu juga dapat dilakukan dengan memberikan dukungan emosional berupa perhatian yang akan membuatnya merasa aman, nyaman, sehingga dapat mengurangi kecemasan yang dirasakannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Budi WWK Winaya Purantara dengan NIM 20025111026. Di sini saya menjelaskan mengenai kesimpulan dari studi proyek SGDA 2. Jadi pada pandemi COVID-19, keluarga dapat menjadi unit solusi terkecil dari struktur masyarakat yang nantinya dapat membentengi dan melindungi semua anggota keluarga dari bahaya penularan virus. Peran fungsional yang dilakukan keluarga di masa pandemi COVID-19 adalah terkait dengan upaya pencegahan. Peran keluarga dalam memberikan motivasi dan dukungan akan sangat membantu dalam menguatkan antar keluarga dalam menghadapi kondisi terburuk akibat pandemi COVID-19. Dengan adanya keluarga akan memberikan motivasi pada anggota keluarga untuk tetap kuat menghadapi pandemi COVID-19. Berikut ini daftar pustaka yang kami gunakan dalam studi proyek SGDA 2. Demikian isi presentasi dari kelompok SGDA 2. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.